Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya mau update analisa saham IS ya. Karena IS ini sudah rilis laporan keuangan kuartal 1 2023. Ini adalah emiten pertama di 2023 yang merilis laporannya. Hari ini tanggal 19 April 2023 ya. Harganya nggak kemana-mana, ini harga kemarin karena hari ini bursa sudah tutup. Oke, ini adalah performance harganya teman-teman ya. Kalau kita lihat pada saat video ini dibuat, ini cukup menggembirakan karena pastinya banyak yang floating profit kalau teman-teman masih pegang saham ini ya. Dan year to date sendiri dari awal tahun sudah naik 24,21%, jadi cukup tinggi ya teman-teman ya naiknya. Harga tertinggi setahun terakhir ini pernah menyentuh 131 dan terendahnya 86, jadi ini lebih mendekati ke harga tertingginya. Nah, seperti biasa nanti kita akan membahas saham IS ini dari 4 analisa. Yang pertama analisa fundamental yang update kuartal 1 2023 yang secara otomatis akan mengupdate nanti dari analisa seasonality ya, bulan apa yang potensi naik, kemudian dari bendarmologi kira-kira perpindahan harga sahamnya selama setahun terakhir seperti apa, dan teknikal nanti kira-kira arah harga sahamnya akan kemana. Oke, seperti biasa kita akan bahas dulu kenal lebih dekat ya saham IS ini. Kalau teman-teman sudah tahu bisa di skip aja ke langsung ke fundamental ya. Jadi di sini hotel teman-teman ya, hotel bintang 5 yang ada di Jogja. Ya, ini jumlah kamarnya, kemudian ya ini ada ruang pertemuan nih, hotel biasa ya bintang 5 ya, seperti itu. Jadi nggak kelamaan. Ini listing di bursa 2019, IPO price-nya 133, dan ini adalah berita yang kurang bagusnya kalau teman-teman beli pada saat IPO berarti saat ini sedang floating minus gitu ya. Oke, ini adalah visualnya teman-teman ya. Ini adalah penampakan hotelnya, hotel bintang 5. Ya, ini masuknya ke ruangan ini di hotel dari lobi ke ruangan. Di sini ada apa? Ada kolam renang sebelah kiri dan sebelah kiri ada resto, sebelah kanan ada kolam ya. Karena saya sudah pernah ke sini juga. Dan saya juga sudah pernah info di video sebelumnya bahwa ini hotel bukan untuk menginap biasa teman-teman, tapi ini bisa untuk staycation ya, karena ada ATV, ada garden, ada hewan-hewan yang unik di sana, ada kolam renangnya pun juga, ada aquapark, ini ada wave pool ya, kolamnya juga oke, kemudian ada trail juga, ada playground untuk anak-anak, ada kids movies, ya ada workout ya, ada outbound juga ya, ada adventure juga ya. Jadi ini untuk staycation, jadi kalau menginap di Jogja ya di hotel aja, nggak kemana-mana, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk update kinerjanya tahun ini. Ini adalah kuartal 1 dibandingkan kuartal 1 tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat ini sudah mulai meningkat ya pendapatannya tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk laba kotornya ini mengikuti, laba usahanya mengikuti, dan laba bersihnya mengikuti ya. Kalau kita cek dari kuartal per kuartal ya, ini kuartalnya nggak year on year, tapi kuartal per kuartal teman-teman ya. Kalau kita lihat beban pokok penjualannya ini cenderung stabil ya. Jadi ini perusahaan yang stabil dan kinerjanya bisa diprediksi ya. Beban usahanya pun kira-kira di situ-situ aja ya, nggak bergerak, naik turunnya di sekitaran 30%-an. Ya, penghasilan beban lain-lainnya ini juga nggak bergerak kemana-mana ya, stabil. Jadi kalau pendapatannya naik, otomatis semua yang di bawah ini akan ikut naik. Jadi tergantung dari pendapatannya. Ya, jadi nggak ada yang aneh-aneh di tengah-tengahnya teman-teman. Laba bersihnya pun ini cukup tinggi ya, selalu 30% dari total pendapatan. Cukup tinggi ya. Oke, ini adalah kinerja jangka pendeknya kuartal 1 2023 dibandingkan kuartal 1 2022 ya. Untuk total pendapatannya sendiri naik 31,5% ya. Beban pokok penjualannya sayangnya naik juga ya, naik 35,7 ya. Ini otomatis mengikuti teman-teman, tadi sudah diinfokan secara persentase dia selalu sama terus stabil, jadi akan mengikuti kalau pendapatan naik maka yang ini akan naik. Ya, laba kotornya pun sama demikian, dan seperti itu ya, laba bersihnya naik 29,5%. Oke, kemudian kalau kita cek dari valuasinya pada saat video ini dibuat, itu price to book value-nya dari 1,96 ya, dan PER-nya ada di 15. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk PER ini masih lebih rendah dibanding tahun 2021, 2020, dan 2019, namun sudah lebih tinggi daripada tutup tahun 2022. Ya, untuk price to book value-nya adalah ini price to book value tertinggi ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya, price to book value tertinggi. Untuk ROE-nya sendiri 12,74%, dan kita bayarnya di price to book value 1,96, sehingga earning yield-nya kita hanya 6,4%. Jadi ini
terbilang kecil atau terbilang mahal teman-teman ya untuk valuasi saat ini. Oke, untuk dividen sendiri ini rutin bagi dividen teman-teman ya. Rutin bagi dividen dengan yieldnya cukup besar 6,11%. Ya, jadi kenapa kok ini sama ya 6%, tadi ininya juga 6% earning yieldnya, karena ya ini labanya semua dibagikan 100% ya. Artinya ya kita kayak memiliki hotel itu dan keuntungannya berapa setahun dibagikan dan keuntungannya adalah 6% per tahun ya. Oke, untuk 2023 sendiri ini udah keluar 2 ya. Jadi ini forecast-nya jadi 8 kemungkinan bisa naik ya teman-teman ya. Kalau misalnya naik lagi kemungkinan ya yield-nya akan naik teman-teman. Oke, untuk seasonality sendiri ini datanya memang belum lengkap tapi sudah lumayan ya. Untuk April ini sudah naik 12,38%. Nanti ada chance lagi di bulan Juni ya, meskipun datanya belum terlalu banyak. Ya, terdekat di bulan Juni nanti teman-teman ya. Dan untuk bulan Mei mungkin bisa hati-hati karena belum pernah naik saham ini di bulan Mei. Oke, ini adalah secara bandarmologinya. Ini pemiliknya banyak sekali ya, pakai nama personal asing ya. Ya, ini banyak sekali. Kenapa ini? Ini adalah pemegang saham akhir tahun dan ini kuartal 1 ya teman-teman ya. Jadi ada perubahan. Kenapa saya tampilkan dua-duanya? Karena ada perubahan ya. Jadi di sini ada Ali bin Said. Ini dulu hanya memiliki 0,69, sekarang 1,21. Dia menambah jumlah sahamnya, teman-teman. Nah ini aja yang saya lihat sih. Yang lainnya saya nggak cek ya. Yang kelihatan cuma itu. Yang lainnya nampaknya ini juga nambah ya 136,94 jadi 137,61. Jadi ini pemilik-pemiliknya malah menambah saham lagi di sini, teman-teman. Mungkin habis dapat dividen teman-teman ditambahkan lagi sebagai kepemilikan. Ya, ini direksi dan komisaris sekaligus pengendalinya. Ya, untuk jumlah pemegang sahamnya ini turun ya, teman-teman ya, Februari, Maret ya. Jadi kalau ininya turun biasanya memang harganya naik, biasanya seperti itu. Oke, untuk partisipasi asing sendiri di sini sebenarnya tidak terlalu tinggi, teman-teman ya. Jadi kenapa kok tidak terlalu tinggi meskipun ini apa tadi beli terus ya karena ya mereka membeli bukan untuk dijual lagi ya, mereka beli untuk disimpan karena memang mereka pengen memiliki teman-teman ya. Jadi apa kenapa partisipasinya nggak besar karena mereka sekali beli ya udah nggak beli jual ya, beli ya udah beli disimpan ya karena yang beli adalah ini orang-orang yang ada di sini teman-teman ya. Nah ini adalah detailnya lagi lebih detail pemiliknya nggak terlalu banyak di sini bahkan corporate nggak ada ini baru ada sedikit sekali cuma 17.400 ini pun ya cuma iseng-iseng aja mungkin ya. Ya, jadi yang investor lokal ini sepenuhnya dikuasai oleh investor retail, teman-teman ya. Dikuasai oleh investor retail. Kemudian untuk investor asing juga dikuasai oleh tadi foreign ID ya, investor asing di sini juga teman-teman ya. Dan ada sekuritas. Ya, yang lainnya nih lembaga-lembaga uang-uang besar nggak ada teman-teman ya. Jadi ini murni kayak bisnis pribadi gitu teman-teman ya, nggak pakai nama perusahaan. Dan kalau kita lihat di sini ya, ini ada pengurangan saham ya 165 juta padahal nggak ada corporate action apa-apa. Kemungkinannya tadi adalah dia mengubah sahamnya menjadi non scriptless ya. Untuk yang menambah-nambah ini ya saya juga nggak paham ya kenapa bisa berkurang. Ya kalau kita lihat di sini apa yang terjadi setahun terakhir dari Maret 2022 ke Maret 2023 ini tadi investor lokal kita lagi pada buang barang ya sementara yang foreign ID-nya ini eh, yang tadi muncul namanya di situ teman-teman ya itu pasti pada mengumpulkan terus ya sehingga investor asing ini terlihat sedang akumulasi setahun terakhir. Nah, bagaimana di bulan April sendiri ya dari tanggal 1 sampai tanggal 18 juga terlihat big accumulation dan ini investor asing teman-teman ya. Ini adalah foreign flow underlay-nya ya. Ini investor asing yang membeli ya tadi ya sudah ketahuan siapa yang membeli kan. Dan ini sangat apa mendominasi sekali nomornya 4 kali lipatnya ya, dan yang menjual ini memang broker-broker retail lokal. Oke, jadi ini dari 1 sampai 18 April juga sedang terjadi big accumulation ya. Nah ini teman-teman ya di analisa sebelumnya ya di analisa sebelumnya kira-kira Februari ya Februari awal itu saya memprediksi ini sedang uptrend, memprediksi dia akan seperti ini dan menyentuh 116. Tadi kan harganya 118, jadi ini
sudah kejadian teman-teman ya, dan saya termasuk beruntung ya, karena waktu itu saya memang mengambil posisi setelah saya membuat analisa video ini, saya mengambil posisi dan saya dapat capital gain plus dividennya teman-teman ya. Jadi ini double cuan. Ya, jadi ini keuntungan saya juga kalau saya sharing analisa saya ke YouTube. Keuntungannya adalah kalau saya sharing di YouTube, analisa saya menjadi lengkap. Namun kalau saya analisa sendiri tanpa saya share di YouTube, biasanya saya akan banyak skip tuh analisa-analisanya. Ya, jadi saya hanya analisa beberapa aja yang menurut saya penting, enggak secara keseluruhan, dan tiba-tiba oh kok ketemu ya menarik ya, habis menganalisa ternyata ini menarik juga nih. Akhirnya saya mengambil posisi, dan saya mengambil posisinya di beda akun ya dengan yang saya sharing, karena yang saya sharing itu dananya terbatas ya, memang saya sengaja batasi dananya. Oke, jadi ngelantur kemana-mana, kita akan balik lagi ya. Jadi kira-kira arah harga sahamnya akan kemana lagi setelah ini teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini polanya masih uptrend teman-teman ya. Pola uptrendnya masih terbentuk di sini ya. Di sini ya. Namun semakin melebar ini ya. Semakin melebar apanya jaraknya. Nah, kalau kita lihat tadi sedang akumulasi ya, sedang akumulasi, namun tadi bulan Mei juga akan turun. Jadi kemungkinan dia akan tetap turun dulu ya. Jadi dia akan, ini sudah membentuk high, dia akan membentuk low-nya di sini mungkin ya, mungkin akan kembali ke 106 atau ke 100 ya. Namun kalau 100 kayaknya terlalu lebar ya. Kemungkinan 106, dan kemudian dia kemungkinan akan naik lagi ya teman-teman ya, ke targetnya di 130. Oke, namun ini karena sudah nggak ada corporate action, juga sudah valuasinya cukup mahal, jadi saya tidak ambil posisi lagi di saham ini. Oke, tapi ini prediksinya kira-kira seperti ini ya, dia akan tetap naik ke 130 ya. Dulu sempat 125 sih, cuman waktu itu saya nggak closing ya. Saya closingnya akhirnya di sini karena saya nggak melihat sahamnya, nggak memantau. Oke, terakhir kita akan masuk ke risamnya. Untuk fundamental ya, kinerja jangka panjangnya ini naik, kinerja jangka pendeknya masih naik. Valuasi saat ini mahal teman-teman ya. Rutin bagi dividen dengan yield terakhirnya 6,11%, dan kemungkinan ya tahun 2024, kalau misalnya forecastnya tadi dari kuartal 1 memang masih terlalu dini untuk menyimpulkan, namun forecastnya ya mungkin sama ya dengan yield saat ini. Untuk seasonality ada potensi naik di bulan April dan Juni ya. Untuk bandarmologi tadi terlihat dari Maret ke Maret sedang akumulasi, dan 1 sampai 19 April sedang akumulasi. Technical ini sedang uptrend teman-teman ya. Dan terakhir disclaimer ya, jadi analisa yang saya sharing di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Kalau pas lagi kebetulan betul ya ya beruntung gitu ya, pas betul, tapi banyak juga salahnya teman-teman. Jadi teman-teman, ini bukan ajakan jual atau beli saham IS ya. Silakan teman-teman wajib melakukan analisa sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham IS. Mungkin sampai di sini dulu analisa video saham IS, semoga bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.